tapi di dalam perjuangan yang konsisten itu, sebenarnya kita tuh udah menghadapi kemenangan loh. Teman-teman muda itu juga harus sadar ya, bahwa demokrasi itu bukan hanya terjadi setiap 5 tahun sekali. Demokrasi itu terjadi di setiap hari kita hidup, mau sampai kapanpun. Politik itu adalah bagaimana kita juga bisa, melakukan perlawanan, kita bisa lagi menghidupkan politik kewargaan, kita bisa menciptakan politik harapan, kita bisa menjadi oposisi, karena hari ini di Indonesia nggak punya oposisi. Pejabat publik itu bisa jadi pejabat karena dipilih sama masyarakat. Dan berarti mereka itu bukan orang penting yang akhirnya mereka akan kebal hukum, mereka kebal kritik dan segala macam. Kritik dan kebebasan fundamental yaitu kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan berkumpul itu menjadi paling esensial dan harus bisa dijamin oleh negara, terutama ketika negara punya agenda-agenda pembangunan yang masif yang itu bisa jadi berdampak negatif buat masyarakat jika masyarakatnya tidak dilibatkan di dalam pembentukan-pembentukan kebijakan. Kak Fathia kan juga bagian dari perempuan pembela HAM. Apa sih itu Kak Fathia? Ya, jadi perempuan pembela HAM itu sebetulnya adalah satu bagian dari pembela hak asasi manusia ya. Kalau misalkan dilihat, mungkin ya skop kerjanya sebenarnya nggak serta-merta misalkan ngurusin isu soal gender aja atau misalkan isu-isu tertentu, tapi perempuan pembela HAM ini juga punya peran yang sangat penting dan cukup penting gitu, terkait soal pemajuan hak asasi manusia gitu loh. Dan sayangnya nih di Indonesia itu soal pembela HAM-nya sendiri belum banyak soal terkait perlindungan, pengakuan atas kerja-kerja pembela HAM, dan juga sebetulnya bagaimana perempuan pembela HAM ini yang juga menyuarakan hak asasi manusia itu kadang-kadang masih dianggap sebelah mata. Dan kalau misalkan mereka mengalami kekerasan, itu biasanya kekerasannya jadi ada 2 lapis gitu. Tidak hanya soal kekerasan berbasis gender, tapi juga ya kekerasan secara struktural yang mereka hadapi gitu loh. Jadi ancamannya bisa jadi beragam, lebih beragam dibandingkan pembela hak asasi manusia gitu, karena ya identitasnya sebagai perempuan itu gitu. Ya. Tadi kan disampaikan alih-alih dilindungi malah justru berhadapan Dikriminalisasi. ya. Oke. Dikriminalisasi atau berhadapan dengan hukum. Gitu. Ya. Boleh cerita nggak Mbak Fathia awal atau sebenarnya asal muasal kemudian Mbak Fathia berhadapan dengan hukum sampai kemudian kita tahu kasusnya? Iya, jadi kan kita tuh kerja untuk pemajuan hak asasi manusia itu kan nggak cuman litigasi gitu ya, nggak cuman mengadvokasi kasus yang berbasis hukum misalkan, tapi ada berbagai cara yang kita tempuh untuk menegakkan hak asasi manusia dan mendorong negara untuk melakukan tanggung jawabnya gitu. Salah satunya ya lewat kampanye, lewat riset, lewat berjejaring dengan pemerintah, membangun critical engagement dan lain sebagainya. Nah, yang saya lakukan adalah waktu itu melakukan riset bersama dengan Koalisi Bersihkan Indonesia. Saya jadi salah satu bagian dari penulis dan yang digagas untuk diutus untuk menyebarkan hasil risetnya di dalam podcast yang dimiliki oleh Bang Haris Azhar gitu. Dan di situ kita membicarakan soal temuan di dalam risetnya yang yaitu terkait soal konflik kepentingan dan dugaan keterlibatan bisnis di dalam militerisasi yang terjadi di Papua, khususnya di Intan Jaya. Di situ saya menjabarkan siapa aja sih orang-orang yang sebetulnya kita temukan dan ada di dalam riset gitu, dan siapa orang yang masih menduduki jabatan sebagai pejabat yang tersebutlah nama tersebut gitu ya. Dan itu yang pada akhirnya diperkarakan, dianggap bahwa itu adalah sebuah pencemaran nama baik dan juga berita bohong gitu. Padahal dari hasil riset yang kami temukan dan kami kaji, itu kita dapat dari basis data yang cukup solid gitu, yaitu dari dokumen perusahaan sendiri, dari Australian Stock Exchange yang itu rasanya nggak mungkin ya kalau misalkan informasinya abal-abal, nggak mungkin tuh bisa masuk website yang
apa namanya, cukup, bonafit gitu ya kan. Nah, terus abis itu juga, penghinaan itu dianggap ketika kita sering banyak menyebutkan, kata, lord. Padahal yang menyebutkan lord itu bukan kita yang pertama kali dan sudah banyak yang nyebutin. Justru kita sebenarnya ngikutin orang yang nyebutin itu lord gitu loh. Dan lord itu kan bukanlah necessarily atau serta-merta merupakan sebuah hinaan, tapi itu adalah, sebutan yang menandakan bahwa dia emang orang yang punya kerja yang cukup banyak di negara ini gitu kan, jabatannya ada banyak dan lain-lain, yang banyak orang yang menyebutkan itu. Nah, selain itu, abis itu ya kita sempat disomasi 3 kali, prosesnya pokoknya overall tuh 2 tahun lebih ya. Dan, dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan sidang itu memakan waktu yang cukup lama, sempat digantungin juga 1 tahun, tiba-tiba udah dijadiin, terdakwa, dari saksi ke tersangkanya juga didiemin cukup lama, dan semuanya tuh, tiba-tiba gitu, jeder 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 gitu. Jadi, kirain udah selesai gitu kan, taunya ternyata Masih belum. masih lanjut lanjut lanjut, sampai akhirnya kemarin diputusan dinyatakan bebas murni dan tidak terbukti melakukan, apa namanya, tindak pidana yang disangkakan gitu. Nah, ya kasus-kasus semacam ini di era rezim hari ini nggak cuman ke kita berdua ya sebenarnya, tapi juga, banyak di beberapa kasus-kasus lain yang mungkin bahkan tidak terekspos publik gitu. Contohnya aja misalkan, di kasus Daniel Fritz yang baru-baru ini Ya. terjadi. Lalu juga ada di, 3 petani Pakel. Ada juga Budi Pego yang kena pasal makar, komunisme ya, karena ada yang ngegambar Palu Arit di dalam, salah satu spanduk, ketika aksi menolak tambang, emas di Tumpang Pitu. Terus juga ada, apa namanya, kelompok-kelompok, orang-orang yang berprotes di Rembang waktu itu yang juga di Rempang, yang juga kena, hal yang sama. Jadi ini jadi pola gitu, berputar terus di sana yang pada akhirnya menimbulkan teror, yang takut mungkin nggak kita ya, karena kita udah kena gitu kan. Tapi justru yang takut tuh adalah orang-orang yang akhirnya tadinya mau ngomong, "Ah nggak jadi deh kalau kayak gini." Terkena juga lagi kayak mereka gitu loh. Jadi impact-nya tuh sebetulnya bukan buat kita, tapi impact-nya justru buat masyarakat luas yang pada akhirnya itu menurunkan indeks demokrasi loh gitu. Karena orang-orang jadi takut untuk bersuara. Orang-orang jadi takut untuk, mengeluh dan menyampaikan pendapat gitu. Padahal di tahun seperti ini dan di era, 25 tahun reformasi ya, ya mestinya, rezim demokrasinya harusnya jauh lebih baik Semakin dewasa gitu. begitu Semakin ya? dewasa ya kan, umur 25 tahun itu udah dewasa banget gitu loh. Iya. Dan harusnya udah bisa mature soal apa, pengambilan keputusan. Tapi malah makin ke sini ternyata makin otokratik dengan banyak undang-undang, banyak, pasal-pasal yang pada akhirnya digunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kuasa untuk bisa membungkam warga gitu. Iya. Tadi kan disampaikan oleh Kak Fathia kalau dampaknya keluar lebih banyak gitu ya, kalau Mhm, kalau kita udah biasa, mhm, karena memang sudah kena begitu. mhm, mhm, Sebelum bicara sudah kena, yang Mbak Fathia alami begitu menjadi tersangka dan terdakwa itu, mhm, apa sih yang kemudian tidak banyak dilihat oleh publik? Kan publik melihat Mbak Fathia itu strong gitu ya, mhm, tegar gitu, menghadapi mhm, hukum dengan ya seperti selayaknya kita lihat di media-media mhm. gitu. Tapi apa sebenarnya yang paling terdampak dari, eee, kasus kriminalisasi ini? Sebenarnya capek aja sih, Hmm. karena lama banget kan kasusnya ya. Satu, ya tentu saja jadi, apa ya, dampaknya lebih ke mungkin secara, kerja gitu. Waktu itu kan saya masih ngejabat jadi koordinator kontras Kontras. gitu. Dan itu terhambat banyak banget gitu loh, karena harusnya saya bisa fokus di soal urusan kerjaan, ini akhirnya ya nggak bisa gitu. Itu fokusnya udah pecah banget karena saya harus konsentrasi di urusan kasus, sedangkan saya juga harus, mendampingi kasus-kasus Iya. gitu loh. Itu yang tumpang tindih di sana. Lalu yang kedua, sebetulnya kalau teror karena pola hari ini itu bukan teror fisik,
sebetulnya yang paling apa namanya paling mutakhir ya. Saya selalu bilang kalau di media-media ataupun di setiap wawancara bahwa rezim Orde Baru hari ini tuh udah menggunakan OS paling baru. Jadi Orde Baru paling baru. Kalau zaman Soeharto, orang-orang yang sering mengkritik negara ataupun aktivis-aktivis pro demokrasi, mereka diculik, ya kan? Mereka diculik, mereka ditangkap atau Petrus gitu kan dibunuh gitu. Pokoknya ngehina Soeharto, besoknya hilang, tinggal nama gitu. Kalau di rezim otokratik kayak sekarang, mereka secara halus dalam tanda kutip negara ini rapih gitu nyerangnya, yaitu dengan membentuk undang-undang yang pada akhirnya bisa melegitimasi kekerasan tersebut dan akhirnya melegitimasi segala macam bentuk teror dan intimidasi terhadap orang-orang yang bekerja di sektor hak asasi manusia ataupun lingkungan dan anti korupsi. Nah, ketika itu terjadi gitu ya, jadi seakan-akan ini kekerasan itu struktural gitu, maksudnya ya terinstitusionalisasi, beribet kan. Jadi itu dilakukan supaya seakan-akan negara tuh melakukan itu secara legitimate gitu. Loh, kan ada undang-undang ya, nggak apa-apa dong kita kriminalisasi supaya makanya kalau mau ngeritik tuh pakai sopan santun gitu. Padahal negara juga melakukan kekerasan terhadap warga di akar rumput itu lebih nggak sopan santun lagi gitu loh. Dan kita yang udah sering kali sakit hati karena pelanggaran HAM yang tidak pernah diselesaikan ini nggak punya ruang untuk bisa memprotes gitu. Padahal protes ini adalah bagian paling esensial dari kebebasan sipil gitu kan. Jadi ketika orang-orang yang ada di di lapangan ya, yang berhadapan langsung dengan ancaman yang lebih keras sebetulnya dan represi yang lebih brutal, itu mereka nggak punya ruang juga untuk bisa menyuarakan ekspresi mereka karena mereka dijerat, diancam dengan berbagai macam bentuk kalau istilahnya ya autocratic legalism lah gitu. Nah itu terjadi hari ini. Jadi seakan-akan sebenarnya rezim hari ini tuh belajar dari Orde Baru. Oh kalau kita langsung ngebunuh, kita langsung nyulik nggak boleh. Tapi kita bisa bikin undang-undangnya yang itu akhirnya bisa melegitimasi dan membungkam publik gitu loh. Jadi mainnya sangat rapi, tapi secara sadar ataupun tidak itu sama aja kayak rezim Orde Baru. Karena orang-orang yang vokal, nggak cuma aktivis loh, tapi warga biasa juga bisa kena dengan berbagai macam bentuk pasal-pasal yang diskriminatif tersebut. Gitu. Jadi semua bisa kena ya? Semua bisa kena. Hashtag itu akan terus berlaku sampai UU ITE nggak ada lagi pasal-pasal itu, sampai KUHP itu juga sekarang kan kita tahu ya banyak pasal-pasal yang kayak misalkan lèse majesté gitu, kayak contohnya penghinaan terhadap presiden itu pasal kolonial yang dibalikin lagi, terus penghinaan terhadap institusi negara, penghinaan terhadap lembaga negara ya kalau nggak salah gitu, dan juga kalau demo tuh harus pakai izin dulu gitu-gitu. Nah itu KUHP lebih brutal lagi gitu dalam mencoba untuk melimitasi ruang-ruang kebebasan sipil itu gitu loh. Tadi kan Kak Fathia juga di awal menyebut kalau perempuan pembela HAM itu punya dampak lebih dari apa yang dialami dibanding pembela HAM yang lain gitu, which is itu laki-laki gitu. Kalau pengalaman Kak Fathia, apa yang terjadi, dan kan selalu bicaranya adalah Haris Fathia gitu ketika ada sidang dan sebagainya. Kira-kira apa yang dialami Kak Fathia dan tidak dialami oleh Bang Haris? Iya, nama saya sekarang udah ganti jadi Fathia Haris atau Haris Fathia, terganti akte bentar lagi. Ya, yang dialami aku ataupun Bang Haris mungkin ada yang sama, ada yang enggak ya. Pertama, udah perempuan, masih muda. Itu yang paling sering jadi hujatan publik di media sosial. Dianggap bahwa ya udahlah anak muda diem aja, belum tahu sejarah, belum punya pengalaman yang banyak, nggak usah asal ngomong, tahu sopan santun, tahu etika gitu-gitu.
Terus perempuan ya diem aja di rumah, nggak usah banyak ngomong kayak gitu-gitu. Jadi pembunuhan-pembunuhan karakter yang sebetulnya mungkin nggak dilakukan langsung oleh negara, tetapi pada akhirnya itu muncul dan diciptakan di dalam media sosial yang itu akhirnya membuat posisi perempuan muda itu jadi direndahkan gitu ya. Jadi apa namanya, seakan-akan tidak punya daya tawar yang sama seperti laki-laki yang berhadapan di posisi kasus yang sama gitu loh. Padahal kalau di dalam kasus ini ya kan kita sama-sama dikenakan pasal yang sama, sama-sama dikenakan hukuman yang sama, sama-sama di dalam posisi TKP yang setara gitu loh. Dan seakan-akan ada yang nyetir saya sebagai perempuan muda karena Bang Haris adalah senior saya gitu-gitu. Padahal itu semua tidak pernah terjadi gitu. Bahkan apa namanya, ketika podcast itu berlangsung, kita nggak punya briefing-briefing semacam itu gitu. Ya kita cuma bilang, ya udah kita bakal bahas hasil temuan risetnya apa, yang bakal dibahas apa, yang saya lihat di dalam apa namanya, catatan saya adalah data-datanya gitu ya, karena kan itu data yang cukup rumit ya soal korporasi dan segala macam. Nah, itu kan berarti harus precise gitu loh. Tapi jaksa menuduh bahwa catatan tersebut adalah catatan yang sudah disiapkan. Lah emang kalau misalkan nyiapin catatan berarti kita ada niat jahat? Kan nggak juga. Wajar dong kita nyiapin catatan, presenter juga nyiapin catatan. Iya. Masa Saya nyiapin juga catatan? Ya Saya kan? juga nyiapin catatan pertanyaan. Gitu. Jadi nggak ada bukti dan itu nggak pernah diminta, tapi tiba-tiba ada aja gitu. Jadi seakan-akan kalau perempuan muda itu nggak capable untuk bisa mengkritik pejabat ataupun orang yang lebih tua. Loh, emang kalau orang yang lebih tua sama orang yang lebih muda nggak boleh dikritik? Sejak kapan kita se-feodal itu gitu? Kan ini udah demokrasi gitu loh. Nah, jadi apa namanya, banyak terutama ageism dan juga perspektif terkait soal perempuan yang dianggap bahwa lu nggak layak ada di sini gitu loh. Lu nggak harusnya ada di battle ini. Jadi seakan-akan posisi saya di dalam kasus ini tidak terlalu penting gitu loh. Padahal yang bikin riset dan kenapa podcast itu ada itu kan dari riset itu gitu. Dan apa, komposisi gender di dalam penulis riset itu juga seimbang gitu loh. Dan juga kita yang di organisasi masyarakat sipil juga nggak pernah mempertimbangkan mau laki kek, mau cewek kek, atau mau apa namanya, orientasi seksual apapun, semua orang berhak untuk menyatakan pendapat berapapun umur mereka. Kalau mereka punya data, keluhan apapun, sebagai warga negara mereka punya hak yang sama gitu loh. Tapi ya memang pada akhirnya itulah yang biasanya dihadapi oleh perempuan pembela HAM. Dan apa yang saya rasakan sebagai perempuan pembela HAM di dalam kasus ini mungkin adalah represi yang paling biasa kalau dibandingkan sama yang lain di lapangan. Contoh Baik Nuril, dia guru. Dia mengadukan terkait soal apa namanya, sexual harassment ya, yang pelecehan seksual yang dihadapi lewat chat gitu kan. Terus malah dia yang kena UU ITE. Terus juga habis itu ada salah satu pendamping hukum di LBH yang dia waktu itu sempat mendampingi warga-warga di Jambi. Terus malah dibikin apa namanya, doxing terkait soal dia selingkuh dan lain sebagainya gitu-gitu. Atau bahkan ada juga aktivis perempuan yang akhirnya Instagramnya dihack, terus udah gitu diganti jadi apa namanya, akun prostitusi gitu. Jadi seakan-akan kalau perempuan tuh bisa tuh dimasukin ke dalam elemen-elemen kayak gitu yang mungkin itu nggak dihadapi sama laki-laki gitu ya. Jadi ada kekerasan berlapis, tidak hanya kekerasan berbasis gender online, tapi juga kekerasan secara apa yang pada umumnya terjadi gitu. Nah itu yang lebih buruk gitu loh. Bahkan Dibunuh karakternya ya? Dibunuh karakternya dan udah di-hacking, di-doxing gitu kan. Apalagi kalau yang di lapangan gitu kayak misalkan ibu-ibu di Wadas gitu-gitu, itu lebih parah lagi gitu loh. Bahkan mereka juga bisa sampai dikurung di rumah, ditendangin sama polisi dan segala macam. Jadi apa yang saya hadapi tuh itu nggak ada
nggak ada debu-debunya deh dibandingin apa yang dihadapin sama orang-orang yang bener-bener ada di lapangan Rumput. dan menghadapi apa namanya kekerasan gitu. Karena ya perempuan kan dianggap lemah ya, padahal yang dilupakan adalah perempuan itu akan lebih kuat ketika mereka lemah gitu loh. Dan akan lebih galak. Coba sekarang lihat Wadon Wadas, petani kendeng, terus udah gitu juga di beberapa konflik agraria lainnya itu semua dimotori dan digagas oleh perempuan gitu. Tapi tadi juga yang disampaikan oleh Kak Fathia kan berarti ada perlakuan berbeda ketika perempuan dan muda gitu. Dan justru malah sebenarnya muda ini kan mayoritas penduduk Indonesia nih. Nah itu dia. Tapi kok jadi rentan gitu. Jadi lucu. Jadi kayak justru malah sebagian besar atau mayoritas warga negara Indonesia itu justru rentan ya di mata hukum dan rentan kriminalisasi ya. Nah kan lucu ya, ini kan jadi kayak standar ganda. Kalau muda mengkritik udah diem aja digituin kan. Tapi kalau pemilu anak muda ayo dong coblos gitu ya kan. Jadi anak muda ini nggak pernah jadi subjek di Indonesia. Dianggap selalu cuman jadi aksesoris gitu loh. Agent of change. Terus udah gitu kita inklusif nih karena banyak anak-anak muda gitu. Banyak anak-anak muda jadi caleg, banyak anak-anak muda masuk ke dalam politik-politik praktis. Atau ayo suara-suara muda jangan lupa coblos pas pemilu kayak gitu-gitu kan. Cuma 5 tahun sekali didengerinnya. Tapi coba lihat 2019, reformasi di korupsi. Kita nggak boleh lupa ada 5 teman-teman muda mahasiswa meninggal sampai sekarang nggak ada keadilan buat mereka gitu loh. Terus udah gitu apa namanya ketika misalkan salah satu paslon cawapresnya muda itu kayak diagung-agungkan banget, wah dia keren banget nih muda dan udah jadi cawapres loh. Prosesnya gimana? Dia kan nepo baby gitu kan. Tapi ketika anak muda yang merupakan orang yang kritis, dan itu kan kemewahan anak muda ya sebenarnya. Idealismenya, terus udah gitu juga gagasannya, dan mereka punya latar belakang akademik yang harusnya dihargai gitu. Dan mereka sedang menerapkan tridharma perguruan tinggi gitu loh. Itu nggak dihitung gitu. Tapi ketika mereka pada akhirnya di dalam tahun politik, mereka kayak ayo dong pilih dong, jadi dipaksa untuk pasif gitu. Tapi kenapa mereka nggak pernah didengerin gagasan politiknya? Kenapa ketika mereka menolak politik praktis, ketika mereka mencoba mengkritik soal sistem demokrasi yang sudah berjalan secara mundur ini hari ini, itu dianggapnya udahlah nggak usah ngeritik gitu. Loh kalau misalkan emang peduli sama suara-suara muda, ya mereka dilibatkan dan mereka harus menjadi subjek, bukan menjadi objek. Didengarkan juga. Didengarkan dan di apa namanya diimplementasikan gitu. Di KUHP kan banyak anak-anak muda yang memberikan kajian ilmiah terkait soal isi di KUHP kan. Tapi mereka malah diusir, cuman sosialisasi doang. Jadi keterlibatan itu hanya dianggap sebagai formalitas aja gitu loh. Dan kalau pemilu baru diburu suaranya karena banyak gitu loh. Tapi kalau misalkan ngeritik nggak boleh gitu. Jadi boleh di satu sisi tapi tidak boleh di sisi yang lain. Iya, standar ganda gitu kan. Standar ganda. Nah, bicara soal tadi kebebasan berekspresi, ini kan semakin mengkhawatirkan begitu ya. Terutama pasal atau aturan-aturan di dalam undang-undang ITE yang direvisi gitu. Menurut Kak Fathia, apa sih perbedaan undang-undang ITE sebelum direvisi dan pasca direvisi, dan seberapa tanda kutip bahayanya untuk masyarakat sipil dan untuk warganet secara keseluruhan? Iya, ini yang menarik ya, karena di perbincangan terkait soal revisi UU ITE ini waktu itu juga saya sempat ikut RDPU-nya 1 kali diajak oleh teman-teman Safenet dan Paku ITE. Kalau di depan kita ketika RDPU ini balik ini benar-benar yang seakan-akan ada di sisi kita gitu. Iya nih UU ITE ini sangat berbahaya nih, kita harus ganti pasalnya bla 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 segala macam. Yang bikin kita optimis gitu bahwa oh ini akan diubah gitu. Karena sumir kan, pasalnya sumir, pasal karet. Terus
waktu berjalan segala macam, ternyata UU ITE disahkan dan pembahasan di dalam DPR-nya ditutup. Nggak ada pembahasan secara terbuka. Ini yang salah satu gejala yang sebetulnya menandakan adanya kemunduran demokrasi di Indonesia. Dimulai dari RKUHP itu tertutup, Omnibus Law tertutup, ya kan? Dan sekarang UU ITE juga tertutup. Padahal yang akan menjadi implementor dari semua undang-undang ini kan warga. Yang akan kena dampaknya warga. Subjek hukumnya adalah Iya, subjek hukumnya warga. Jadi ketika loh ini kan undang-undang bakal kita ya yang akan menjalani, tapi kok kita nggak boleh berkontribusi sih, nggak ada meaningful participation sih gitu. Nah, ketika itu semua tertutup, ternyata pas udah ada pasal barunya, nomenklaturnya cuma naik doang dan hukumannya doang yang berkurang dari 4 tahun jadi 2 tahun. Tapi ternyata pasalnya justru malah lebih berbahaya karena dia malah makin melebarkan apa itu pencemaran nama baik, apa itu berita bohong dan segala macam semua digabungin jadi satu. Dan itu jadi jauh lebih berbahaya sebetulnya. Padahal janjinya DPR waktu itu mereka akan nyabut tuh pasal 27 ayat 3A itu soal apa pencemaran nama baik, berita bohong dan segala macam. Nah, ternyata enggak, itu cuman dinaikin doang pasalnya, hukumannya dikurangi tapi jadi makin lebar pasalnya. Dan pelanggarannya semakin lebar dan justru itu akan jauh lebih berbahaya. Tapi maksudnya di sini saya bukan mau nakutin teman-teman masyarakat sipil juga ya untuk wah berarti makin bahaya nih kita kalau ngomong. Enggak. Justru ketika pada akhirnya teman-teman masyarakat sipil ini semakin takut, itu kita mengaminkan negara dalam menakut-nakuti kita. Padahal kalau mau melihat dari angle lain, justru sebenarnya negara yang takut sama kita sampai pada akhirnya bikin pasal-pasal karet kayak gitu. Sehingga warga itu nggak mau ngomong apa-apa. Karena pada akhirnya apa yang mereka takut-takutin sekarang, politics of fear gitu atau politik ketakutannya, itu efektif diciptakan. Kalau misalkan emang benar-benar warganya takut. Jadi sekarang untuk melawan itu semua adalah ya kita harus berani gitu loh. Karena kalau takut berarti kita juga berkontribusi atas pembungkaman yang terjadi hari ini gitu loh. Jadi pasal-pasal baru di UU ITE yang direvisi ini justru malah lebih banyak karetnya ya Kak Fathia? Iya. Bagaimana memastikan atau setidaknya tadi melawan tapi juga tidak berpeluang dikriminalisasi? Karena tadi Kak Fathia juga menyampaikan capek. Gini loh, berpeluang untuk tidak dikriminalisasi. Hari ini kayaknya nggak ada. Mau gimana pun pasti ada celah hukum yang pada akhirnya dapat digunakan gitu ya oleh penguasa ataupun pengusaha. Kan paling banyak aktornya ya kalau nggak pejabat ya pasti korporasi gitu yang dituduh untuk melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia gitu. Mau serapat apapun hukumnya, tapi kalau misalkan memang secara politik dan juga secara watak rezimnya itu adalah otokratik gitu ya, itu akan terus ada gitu loh. Ya mau hukumnya udah baik misalkan gitu, karena kan toh kita belajar dari reformasi. Reformasi udah melahirkan UU HAM. Reformasi sudah mengamandemen Undang-Undang 45 dan memasukkan soal perlindungan kebebasan berekspresi. Jelas banget di situ. SKB 3 Menteri udah ada soal UU ITE bahwa kalau kritik terhadap pejabat publik harusnya nggak dikriminalisasi. Terus UU ITE itu harusnya dimediasi. Tapi apakah itu dilakukan sekarang? Enggak. Jadi peluang kriminalisasi itu akan terus ada. Sekarang yang penting itu adalah bagaimana ketahanan warga gitu loh, resiliensi warga untuk bisa mengklaim hak itu gitu loh. Gimana caranya adalah kita mendobrak ketakutan tersebut karena nggak ada cara lain. Cara satu-satunya adalah kita tetap mengklaim apa yang menjadi kebebasan sipil kita. Karena kan kebebasan fundamental itu jadi pilar utama ya di dalam demokrasi gitu ya, yaitu kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, terus juga kebebasan berpendapat gitu. Nah, itu harus dijamin sebetulnya oleh negara sebagai pemangku tanggung jawab. Tapi kalau misalkan negara pada akhirnya tidak punya
kemauan politik untuk melindungi itu, ya berarti warga yang harus menciptakan itu. Dan sekarang yang satu-satunya bisa merubah rezim dan juga mendorong negara untuk melakukan tanggung jawabnya, ya cuman kita gitu loh. Jadi kalau misalkan kitanya takut, ketika kita sebenarnya harus ngelihat bahwa sebenarnya negara yang takut gitu. Ya makanya satu-satunya cara adalah kita melawan dan kita solid gitu ya. Dan kita kan ngelihat bahwa pasca reformasi ini ada fragmen-fragmen masyarakat sipil yang nggak nyatu. Nah mungkin ini adalah momentum untuk merekonsolidasikan gerakan tersebut gitu dan memantik kembali api semangatnya gitu. Kemenangan kemarin itu kan sebenarnya bisa jadi momentum ya buat teman-teman masyarakat sipil bahwa kita bisa menang kalau kita konsisten, kalau kita resilient gitu ya, kita bertahan gitu dan juga kita aktif ngelawan. Karena pada akhirnya terbukti dari putusan kemarin itu nggak cuman soal terbukti kita tidak melakukan pencemaran nama baik loh, tapi ada satu fakta yang itu harus ditindaklanjuti oleh negara, yaitu terkait soal dugaan konflik kepentingan yang dilakukan oleh pejabat publik. Itu yang sebetulnya harus ditindaklanjuti. Dan itu bisa jadi amunisi buat teman-teman masyarakat sipil bahwa kalau kita konsisten, kalau kita proaktif gitu ya, dan kita mengkonsolidasikan diri kembali, itu kita bisa menang gitu. Jadi soal konflik kepentingan kan sebenarnya itu juga jadi janji reformasi kalau tidak salah ya. Betul. Ada dulu istilahnya korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu ya. Tapi kemudian kolusi dan nepotismenya sedikit tertinggal karena lebih fokus ke korupsi gitu. Nah sebenarnya bagaimana sih momentum untuk menaikkan lagi bahwa konflik kepentingan ini sebenarnya persoalan yang justru juga tidak kalah bahayanya dibanding korupsi. Kan KKN itu kan sebetulnya dia bisa dipisah sebetulnya ya, mungkin bisa jadi dipisah, tapi bisa jadi sebenarnya mereka berkelindan gitu satu sama lain gitu kan. Kayak misalkan contohnya soal korupsi aja, korupsi warga nggak mungkin ada yang setuju dengan korupsi gitu. Kalau mau dibandingin nih contohnya aja, bicara HAM sama bicara isu korupsi, pasti orang-orang lebih tertarik untuk bicara soal isu korupsi, ya kan? Karena hari ini bahasa HAM itu udah elit banget gitu loh. Karena seakan-akan negara itu udah punya semua perangkatnya untuk bisa melindungi hak asasi manusia gitu. Kita udah dalam rezim yang demokratis pasca reformasi. Tapi sebetulnya itu cuma jadi pelengkap aja. Itu cuma untuk mengiyakan bahwa iya kita punya kok perangkatnya. Ada gitu. Ada kok. Tapi kan yang jadi pertanyaan diimplementasikan enggak gitu. Tapi ketika kita bicara soal korupsi, warga pasti kayak, iya nih wah korupsi udah nggak boleh. Cancel culture-nya lebih kuat lah dibandingin pelanggaran HAM kan sekarang. Ya lihat aja sekarang realitanya kayak apa. Cuman sebetulnya di dalam penegakan korupsi itu sendiri juga masih lemah. Karena apa? Contoh, mantan narapidana korupsi setelah dia menjalani hukuman, kemudian hari dia ikut pemilu masih boleh gitu loh. Setelah 5 tahun dia menjalani hukuman kan dia masih boleh jadi caleg lagi gitu kan. Atau misalkan mereka jadi bagian dari pemerintahan lagi apapun itu gitu. Jadi ruang aman bagi koruptor dan juga pelanggar HAM di Indonesia tuh enak banget. Mereka bisa tunggang langgang gitu. Dan kalau buat korupsi kan jelas ya, ada tindak pidana korupsi dan dia bisa ditindak kapanpun. Kalau buat pengadilan HAM itu enggak, itu harus ada political will dari negara. Jadi agak berbeda memang posisinya. Itu aja buat korupsi yang segitu fatalnya dan udah banyak punya animo publik yang mendukung nilai-nilai anti korupsi aja udah susah banget. KPK dilemahkan. Sekarang KPK-nya sendiri, ketua KPK-nya kan udah jadi tersangka gitu kan. Apalagi kalau kita mau bicara kolusi dan nepotisme. Nah, sekarang kurang nepotisme apa nih, ya kan? Rezim hari ini, rezim Jokowi ini udah membuat anaknya bisa menjadi cawapres, itu aja udah luar biasa banget gitu loh. Kayak misalkan, saya selalu bercandanya begini, kalau Soeharto bisa bangkit lagi dari kubur, dia pasti cium tangan tuh sama Jokowi, iya kan? Karena di zaman Soeharto aja dia nggak sampai bikin anaknya langsung jadi pejabat gitu. Ya dia mainnya lebih rapi lah ya, anaknya dikasih proyek sana sini gitu. Tapi nggak langsung seketika
anaknya jadi nerusin dia gitu. Mungkin, Mbak Tutut kan akhirnya jadi pejabat ya, sempet gitu. Tapi kan ada jedanya gitu, dan Soeharto nggak se selicik itu, maksudnya ya bukan mau ngagungkan Soeharto ya udah jadi tapi maksudnya gini, Jokowi bisa lebih brutal dibandingkan Soeharto, dan dia lebih kotor bermain dibandingkan Soeharto gitu loh. Ketika dia bener-bener berusaha supaya anaknya bisa jadi cawapres. Padahal semestinya konstitusi itu kan sesuatu yang ya kita bisa bilang suci lah ya, nggak bisa diotak-atik demi kepentingan pribadi, tapi dia pada akhirnya menghalalkan segala cara untuk bisa melakukan itu gitu. Dan istilah-istilah soal nepotisme ini ya akhirnya muncul lagi, blessing in disguise-nya akhirnya orang sadar bahwa kolusi dan nepotisme itu terjadi. Dan Dan sama karena bahayanya ya. benar, dan juga akhirnya orang-orang juga karena riset itu ya, riset Bersihkan Indonesia soal Intan Jaya itu ada, pada akhirnya orang-orang juga bikin riset serupa yang memperlihatkan bahwa banyak loh permainan-permainan bisnis ataupun dugaan-dugaan adanya konflik kepentingan, dan bagaimana pejabat-pejabat di Indonesia hari ini juga punya usaha-usaha. Dan sebenarnya kan kalau misalkan kita inget ya, film Sexy Killers itu kan udah ngejelasin tuh semuanya. Jadi kita bukan yang pertama sebetulnya, dan hal-hal semacam orang-orang yang punya dugaan konflik kepentingan seperti itu nggak pernah ditindaklanjutin sama negara. Ketika kita berusaha untuk laporkan balik soal dugaan gratifikasi dan konflik kepentingan itu ke Polda Metro Jaya, itu juga nggak diterima sama polisi, gitu. Jadi kalau dibilang katanya hukum itu setara, terus udah gitu juga tidak ada keberpihakan. Tanpa tebang pilih gitu ya. Iya lah, apa iya? Gitu-gitu jadi kayak gitu, jadi bertanya gitu soal itu. Karena ancamannya tinggi, kita mencoba melaporkan balik, kan katanya buktiin dong kalau benar, kita aja mencoba membuktikan gak diterima kok, gitu. Ada banyak persoalan yang disampaikan oleh Kak Fathia soal demokrasi, soal kebebasan berekspresi, terus kemudian soal nasib-nasib perempuan pembela HAM, dan ada banyak cerita-cerita miris yang disampaikan, tapi juga ada banyak harapan yang dikeluarkan oleh atau yang disampaikan oleh Kak Fathia. Salah satunya ini sebenarnya momentum untuk anak muda menemukan lagi jati dirinya, berproses lagi dan menjadi bagian dari sparring partner pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintahan yang baik itu butuh kontribusi anak muda melalui masyarakat sipil, melalui kebebasan berekspresi. Teman-teman, kita sudah diskusi dengan Kak Fathia Maulidiyanti, dan sampai ketemu di UTAS Kemitraan yang akan datang. Terima kasih. Thank you.